Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizka Nur Putri, NPM 192151118, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Saya mengambil KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya yuk kita berdoa bersama-sama. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan beserta sifat-sifatnya. Nah, adapun pada pertemuan yang kemarin kita membahas apa? Ya, benar. Konsep bilangan berpangkat. Ibu ingatkan kembali ya, bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, perpangkatan ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk apa, Bu? Nah, misalnya ketika kita akan menghitung suatu luas bak yang berbentuk kubus, atau bisa juga menghitung volume dari bak tersebut. Nah, sebelumnya akan Ibu beritahu lagi untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika, yaitu 75. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, menentukan hasil perpangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, serta menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, jadi pembelajaran kita itu menggunakan model problem based learning, yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, sebelum Ibu bagikan bahan ajarnya, Ibu akan bentuk kelompok dulu ya, 4-5 orang. Baik, sekarang Ibu akan bagi bahan ajarnya. Nah, kemudian silahkan kalian amati dan baca permasalahan dari yang telah disajikan. Nah, kemudian setiap kelompok silahkan ya untuk berdiskusi dan lengkapi titik-titik dari bahan ajar ini ya. Untuk mengisi bahan ajarnya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Gimana? Cukup? Cukup ya? Sok silahkan kerjakan. Nah, gimana semuanya? Sudah selesai mengerjakan? Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan ya. Sok siapa yang mau? Saya, Ibu. Ya, kelompok 5, silakan ke depan. Baik, terima kasih, Bu. Nah,
Izinkan saya untuk mempresentasikan dari bahan ajar. Nah, untuk menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan menggunakan sifat-sifatnya itu, yang pertama yaitu ada menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, secara umum bentuk A pangkat M kali A pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat titik-titik. Nah, isinya yaitu A pangkat M tambah N. Untuk contohnya, yang bagian pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat titik-titik. Berarti isinya 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, untuk contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat titik-titik. Isinya 2 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Adapun untuk sifatnya secara umum, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N dapat diubah menjadi dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat titik-titik. Isinya yaitu A pangkat M kali N. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Nah, sekarang Ibu punya LKPD yang masih berkaitan dengan materi yang tadi. Nah, silahkan ini LKPD-nya. Silahkan untuk dikerjakan kembali ya. Nah, gimana nih? Udah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu tunjuk ya yang akan presentasi ke depan. Coba, Silvi, coba presentasikan ya hasil dari pekerjaan LKPD-nya. Silakan ke depan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, mohon dikoreksi ya kalau salah. Nah, akan saya bacakan dulu ya soalnya. Soalnya yaitu tentukan hasil perpangkatan di bawah ini. A. 1/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 4. Nah, berarti itu isinya sama dengan 1/3 pangkat 6 ditambah pangkat 4, karena itu adalah perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, jadi berarti isinya 1/3 pangkat 10. Lanjut ya teman-teman ke soal yang bagian B. 9 pangkat 4 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau itu berarti hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, kalau gitu berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 9 pangkat 4 kali 3 sama dengan 9 pangkat 12. Nah, adapun untuk soal yang terakhir yaitu dalam kurung TN pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 kali 4T pangkat 3. Nah, berarti itu yang pertama pangkatkan dulu satu-satu. Jadi T pangkat 4 kali N pangkat 3 kali 4 kali 4T pangkat 3. Jadi isinya sama dengan T pangkat 4 kali N pangkat 12 kali 4T pangkat 3. Baik, terima kasih kepada Silvi yang telah mempresentasikan hasil pengerjaannya. Jawabannya sudah tepat ya. Sebelumnya yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk Silvi. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, coba siapa yang mau menyimpulkan materi yang telah dipelajari? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Terima kasih.
Nah, jadi menurut saya, kesimpulan materi pada pertemuan kali ini yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, perkalian pada perpangkatan itu yang pertama mengenai hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, adapun untuk sifat perkalian dalam perpangkatannya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, yang kedua yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Adapun sifat pemangkatan pada perpangkatannya yaitu dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, yang terakhir yaitu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, sifat perpangkatannya itu yaitu dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Gimana semuanya? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan tidak? Beneran sudah paham? Bu, izin bertanya. Oh iya, kenapa Andi? Bu, saya belum paham mengenai hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih ya Andi sudah bertanya. Akan Ibu jelaskan kembali. Tadi itu Andi bertanya, bagaimana Bu hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama? Masih kurang paham. Nah, itu tuh ingat ya, ingat bahwa sifatnya itu bagaimana tadi? Dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya dalam kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 misalnya ya. Berarti bagaimana? Berarti pangkatnya dikalikan sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 6. Bagaimana? Udah paham belum? Udah? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan tugas individu sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan materi yang telah tadi dipelajari. Nah, untuk memberi penguatan pada materi yang telah dipelajari, Ibu akan memberikan arahan untuk kalian bisa mencari referensi ya. Kalian bisa mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari, baik melalui buku-buku atau mencari di internet. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Silakan semuanya untuk berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Nah, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.